Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarik min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anil wa dhi'inin wa dhibaghin min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salama haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li mashayikhina wa li ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ja'al quburahum rawdah min riyadil jannah. Allahumma a'tina wa iyyahum syafa'ata habibika wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Da'wa bi subhanakallahumma wa ta'ala biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Ma ba'd. Musannif Allah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa masyayikhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Faqala al-musannifani rahimahumullah nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Bab targhib fi tasyi'il mayyit. Malam ini berkaitan dengan jenazah atau orang yang sebelum meninggal dunia sampai dia setelah meninggal dunia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah rawahu Muslim. Yang pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkanlah atau bimbinglah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Kenapa orang yang sebelum meninggal dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena di dalam hadis yang lain an Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk syurga. Rawahu Abu Daud wa Ahmad Al-Hakim. Jadi kenapa orang yang mau meninggal dunia dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah? Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat masuk surga kata Nabi. Maka disunnahkan ketika orang mau meninggal dunia bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan disunnahkan yang bimbing itu jangan keluarganya. Kalau keluarganya boleh, tapi lebih bagus jangan keluarganya. Kenapa? Karena kalau keluarganya yang bimbing dia, takut mengharapkan dia cepat meninggal biar dapat harta warisannya. Ya, ini disebutkan dalam kitab. Apalagi anaknya yang meninggal, bapaknya hartanya banyak lagi. Anaknya la ilaha illallah. Tidak lebih dianjurkan itu orang lain. Takut dia mengharap cepat meninggal nih, itu harta warisnya gitu. Kalau lebih bagus yang bukan ahli waris lah. Lebih bagus tuh yang bukan ahli waris yang mengucapkannya. Ya, tapi kalau perempuan ya perempuan lah gitu. Laki-laki ya laki-laki. Dan kalau membimbing orang mengucapkan la ilaha illallah itu, kalau dia Islam cukup bilang kepada dia la ilaha illallah, gitu aja. Kalau dia udah mengucapkan sekali la ilaha illallah, dah cukup. Jangan suruh ulang-ulang terus.
nanti dia risau. La ilaha illallah. Terus. Nanti ujung-ujung dia risau. Begitu dia ngomong, risau meninggal. Berarti akhir ucapannya bukan la ilaha illallah. Akhir ucapannya risau, bukan nak masuk surga dia. Dan juga jangan katakan bilang gini, ayo nyebut. Nanti dia nyebut gitu dia. Nyebut bukan la ilaha illallah. Nyebut. Nanti dia meninggal bukan la ilaha illallah, nyebut gitu dia. Meninggal bukan nak masuk surga. Nah, jadi dianjurkan satu, kalau bisa membimbing jangan ahli waris. Yang kedua, cukup suruh dia la ilaha illallah. Kalau dia udah ngucap sekali, udah cukup. Jangan suruh ulang-ulang lagi. Dan yang ketiga, kalau dia bukan orang Islam, membimbingnya bukan kalimat la ilaha illallah, tapi suruh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Biar dia masuk Islam. Kalau dia udah Islam, cukup la ilaha illallah. Bimbing dia. Karena orang yang mau meninggal itu sakit, seperti makhluk hidup dikuliti hidup-hidup. Sakitnya luar biasa, haus. Jadi kalau dia udah bisa mengucap sekali itu udah syukur, alhamdulillah. Jangan disuruh ulang-ulang lagi. Kemudian orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ketika akhir sebelum meninggal dunia itu di antara sebabnya dia mudah untuk mengucapkannya adalah dia terbiasa mengucapkan kalimat itu. Dia terbiasa. Dan di antara yang menjadi sebab dia mudah untuk mengucapkan kalimat itu adalah pakai siwak. Ya. Ini dalam kitab ini Takrirat disebutkan ada 70 keutamaan pakai siwak. Di antaranya mengingatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Jadi lidahnya mudah untuk mengucapkannya. Bagi yang sering-sering pakai siwak. Dan pakai siwak nih di antara faedahnya memudahkan roh keluar, tidak susah. Jadi sakitnya sebentar aja. Gitu. Pakailah siwak. Jangan pakai yang kotak putih merah terus tuh. Nah, ya. Siwak pakai. Mau sholat, mau tidur, mau apa? Mau ngaji ya, mau belajar. Nah, jadi begitu. Bimbing dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan orang kalau sebelum meninggal dunia, sakaratul maut, udah sekarat, itu dianjurkan baca 2 surah. 1 surah Yasin, 1 surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Kenapa dianjurkan baca surah Yasin? Karena di dalam surah Yasin itu isinya adalah berkaitan dengan alam kubur, berkaitan dengan akhirat. Jadi ketika kita dibacakan dia Yasin, agar dia rindu untuk berjumpa dengan Allah, agar dia tidak cinta dunia ketika meninggal. Itu tujuannya dibacakan surah Yasin. Kemudian bacakan surah Ar-Ra'd. Tujuannya baca surah Ar-Ra'd itu kata sahabat Jabir bin Abdullah, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Sesungguhnya surah Ar-Ra'd itu kata sahabat Jabir, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, kata beliau, sesungguhnya surah Ar-Ra'd itu meringankan keluarnya roh. Artinya tidak susah. Makanya kalau ada orang susah meninggal, koma, misalnya kan, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu menghabiskan biaya. Artinya koma, hidup enggak, meninggal enggak. Kan kesian. Apalagi di rumah sakit. Keluarganya susah, nunggu dia. Biaya keluar terus. Hidup enggak, meninggal pun enggak. Dibilang meninggal, nyawa masih ada. Dibilang hidup, enggak bisa bergerak. Enggak bisa komunikasi. Nah, kalau ada orang macam itu tuh susah meninggalnya, bacakan dia surah Yasin, bacakan dia surah Ar-Ra'd. Insya Allah cepat. Dan niatkan sebelum baca itu niat begini. Ya Allah, saya niat baca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Kalau memang dia ini panjang umur, sembuhkan dia ya Allah. Beri dia sehat walafiat. Kalau memang sudah tiba waktunya dia meninggal dunia ya Allah, tutup umurnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mudah, gampang, tidak sulit. Itu. Harus langsung baca Al-Fatihah. Mulai dengan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah.
baca Al-Fatihah, baca Yasin, Ar-Ra'd. Insyaallah tak lama meninggal. Saya udah coba soalnya. Saya udah pernah coba. Ada orang masuk di ICU, koma, tak meninggal-meninggal. Saya baca kan itu, pelan-pelan lah saya baca. Jangan depan ahli warisnya, kan? Tapi kalau mau ngajarkan ahli warisnya boleh. Saya pernah juga ngajarkan ada ahli waris itu. Beb, doakan Beb, ini orang tua saya sakit parah Beb, belum tidak sadar-sadar diri. Saya bilang lah, minta yang terbaik dari Allah. Bacakan surah Yasin, surah Ra'd, niatkan. Kalau emang panjang umur, Allah sembuhkan. Kalau emang udah waktunya, ya kan manusia pasti meninggal semua. Anak inti semuanya pasti meninggal. Kalau udah tiba waktunya, minta husnul khatimah, Allah mudahkan, tidak Allah susahkan. Baca. Meninggal kalau emang udah waktunya, tidak lamanya. Jadi dia tidak sakit, keluarganya pun tidak susah kan gitu. Nah, baca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Itu bagi orang yang sakaratul maut. Nah, dan orang tadi itu kan yang mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, selain salah satunya pakai siwak, adalah mulutnya, lidahnya terbiasa mengucapkan kalimat itu. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, ya mutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Kata Nabi Muhammad, orang itu akan meninggal dunia tergantung kebiasaan hidupnya, dan orang akan dibangkitkan tergantung bagaimana wafatnya. Maksudnya apa? Orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya suka mengucapkan kalimat yang baik, la ilaha illallah, nanti dia ditutup umurnya dengan kalimat itu, karena itu kebiasaan dia. Kalau dia kebiasaannya suka nolong orang, berbaik, berbuat baik kepada orang, nanti dia meninggal dalam keadaan baik. Kenapa? Itu kebiasaan dia. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan baik, kata Nabi, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan baik, dibangkitkan pun dalam keadaan baik bersama orang-orang baik. Makanya biasakan ucap kalimat la ilaha illallah, nanti lidah kita akan terbiasa. Makanya para ulama mengajarkan kita. Ya, para ulama mengajarkan kita. Tentu mereka ilmunya bukan sembarangan. Ya, kalau bisa habis sholat subuh jangan tinggalkan. Habis doa segala macam, baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 kali. Kemudian Allahu Allah, Allahu Allah 25 kali. Terakhir ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah saja 5 kali. Allah Allah 25 kali. Ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Nah, itu zikir diajarkan oleh para ulama, guru-guru kita mengajarkan zikir itu setiap habis sholat subuh. Termasuklah Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad yang menjadi wali besar di Pontianak pada masanya dulu, sekitar 40 tahun yang lalu, yang dikuburkan di Kampung Arab. Itu beliau mengajarkan tiap habis subuh baca zikir itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah 5 kali, Allah Allah 25, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Jadi kalau baca itu insyaallah meninggalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Tiap hari udah terbiasa lidahnya. Jadi ketika mau meninggal tidak kaku lagi lidahnya. Itu tujuannya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mathalul jabalain al-'azimain. Muttafaqun alaih, rawahu An-Nasa'i. Itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man syahida, barang siapa yang ikut al-janazah, ikut jenazah, hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan. Jadi barang siapa yang ikut solat jenazah, kata Nabi, falahu qirat, dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan,
Dan barang siapa yang ikut lagi sampai dikuburkan, falahu qiratani, dia dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratani, apa itu 2 qirat? Sahabat bertanya. Qala, Rasulullah menjawab, mislul jabalain al-azimin. Itu 2 qirat seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam An-Nasai. Coba bayangkan, sholat jenazah dapat pahala 1 gunung. Ikut ke kuburan dapat lagi 1 gunung, 2 gunung. Gunung nih, bukan kaleng-kaleng nih pahalanya. Gunung itu 1 kota Pontianak kalah besarnya. Pontianak gabung sama Kuburaya, kalah sama 1 gunung. Saking besarnya itu gunung. 1 gunung bagi orang yang sholat jenazah. Makanya jangan tinggalkan kalau ada jenazah itu. Jangan mojok, ngopi sana ketawa-ketawa. Orang meninggal duduk di pojok ketawa-ketawa. Diumumkan, ayo sholat jenazah, tak ada, tetap dia duduk sana. Kan kadang-kadang begitu orang-orang. Sayang tuh, itu kesempatan. Pahala 1 gunung depan mata dalam tempo waktu tak sampai 5 menit. Salat jenazah kan tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Usalli ala hadzal mayyit, usalli ala hadzal mayyit fardhal kifayah, 4 takbirat ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbir, ini yang wajib niat ketika takbir. Allah, saya niat salat jenazah, saya niat salat atas jenazah ini, atas mayit ini. Fardu kifayah, 4 takbir menjadi makmum kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah, kan gitu. Habis takbir pertama, Al-Fatihah. Habis takbir kedua, salawat. Salawat yang pendek-pendek boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Yang lebih bagus, salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu lebih afdal. Takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat tidak baca pun boleh. Takbir keempat sunnah bacanya. Kalau mau dibaca boleh, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tidak dibaca pun tidak apa-apa. Takbir yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. 1 gunung. Bayangkan. 1 gunung pahala. Bukan kecil tu, ingat tu. Nanti kita akan heran lihatnya. Ya Allah, besar ya pahalanya 1 gunung ya. Ikut lagi ke kuburan, 1 gunung lagi. Cuma kalau perempuan jangan ikut. Perempuan jangan ikut. Nanti udah selesai orang kuburan, balik, nanti sore-sore ke dia datang. Jangan pas laki-laki pergi ngantar jenazah, dia pun ikut ke ngantar jenazah. Bawa dia nangis-nangis itu, dia pingsan, masuk dalam lubang kubur, lu tahu. Ikut kan, jangan. Biar dia di rumah aja. Ikut ke kuburan. Jauh beb, ingat 1 gunung pahalanya. Kan? Sebentar ikut ke kuburan, paling berapa, setengah jam kali. So kubur, udah masuk kubur, selesai, balik. Pengumuman itu tak didengar pun tak apa-apa, kan gitu. Yang penting dikubur kan. 2 gunung pahalanya. Itu kalau 1 jenazah. Kalau banyak, bayangkan tuh. Bekal kita, bekal biar jadi orang kaya untuk menghadap Allah SWT, kan gitu. Jangan masuk, udahlah. Saya sebulan yang lalu pun udah ngantar jenazah, udah 2 gunung, cukup lah dah. Ya Allah, cukup kata dia. Dosa kita apa? Kan gitu. Jangan ingat pahala ya, dosa kita ingat ya. Kalau bisa pahala jangan ingat, dosa yang ingat itu. Nah, ajarkan tuh, ajarkan anak kita, ya kan? Terutama anak kita lah. Jangan sampai kita meninggal, anak kita monjok sibuk belanja untuk ngasih orang makan. Bapaknya tak disolatkan jenazah, mamanya tak disolatkan jenazah. Kan kadang-kadang begitu tuh orang meninggal. Kadang-kadang nih sebagian sibuk meninggal orang tuanya, anak-anaknya sibuk pergi belanja. Bukan yang ngurus orang tuanya, belanja suruh orang lain, kasih orang duit kan, untuk apa segala macam keperluan tahlil baca doa, orang kasih duit, beli. Dianya suruh orang, dianya sholat jenazah. Jangan dia yang pergi. Saya dulu waktu ibu saya meninggal rahimahullah, semua saudara-saudara saya suruh sholat, sholat. Sebelum orang lain nyolatkan, saya dulu sama keluarga saya sholatkan. Kalau di rumah saya tutup pintu, saya, kakak-kakak saya, abang-abang saya, ipar-ipar, cucu-cucu, ibu saya, semua saya suruh sholatkan. Setelah kami nyolatkan, baru orang lain masuk, orang lain nyolatkan. Gitu. Perempuan suruh sholatkan, suruh belakang. Perempuan sholatkan. Jangan tinggal kalau dapur tuh, jangan suruh orang lain ngurusnya. Ya, orang tua kita perlu sholat kita. Gitu. Mayat itu perlu sholat orang lain, apalagi anaknya sendiri yang nyolatkan, kan lebih senang dia.
anak cucunya, keluarganya. Nah, 2 gunung, bukan 2 gunung lagi kata Nabi itu, 2 gunung besar dikasih penguat sama Nabi, dikasih sifat gunungnya, 2 gunung besar pahalanya bagi orang yang sholat jenazah dan antar jenazah. Jangan sholat jenazah ninting-ninting amplop lo. Ini kira-kira yang punya rumah nih ngasih amplop dah ya, ngasih amplop saya sholat nih, tak ngasih amplop saya tak sholat. Jangan begitu. Ini yang dikasih Allah bukan amplop lagi nih, 2 gunung nih, tak ternilai harganya, bukan triliunan lagi, tak ternilai ya gitu. Nah, wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada suatu mayat pun yang menyolatkannya suatu kelompok dari orang Islam jumlahnya sampai 100 orang dan mereka ingin memberi pertolongan buat mayat itu kecuali mereka diizinkan untuk memberi pertolongan. Artinya kalau ada mayat yang menyolatkannya sampai 100 orang dan 100 orang itu siap, senang ingin memberi pertolongan untuk mayat itu, maka nanti mereka di akhirat itu semuanya itu diberi izin untuk memberi pertolongan buat mayat itu kalau mayat itu butuh pertolongan nanti di akhirat. Jadi di akhirat nanti itu yang memegang kunci syafaat kan Nabi Muhammad. Tidak akan dapat syafaat kecuali Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad sujud kepada Allah, nanti Allah berfirman, "Irfa' ra'sak", angkat kepala kamu. "Wasal tu'ta", minta kamu akan diberi. "Wa qul yusma", katakanlah perkataanmu akan didengarkan. "Washfa' tushaffa", mintalah pertolongan, engkau akan diizinkan memberikan pertolongan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad diizinkan untuk memberi syafaat, baru Nabi Muhammad kasih syafaat untuk yang lain. Nah, yang memberi syafaat nanti di hari kiamat itu kata Nabi ada 3. Yashfa'una yaumal qiyamah salasa, al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada atau kama qala. Yang memberi syafaat di hari kiamat itu ada 3. Al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, para ulama, tsummas syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini 3-tiganya dapat memberi syafaat. Setelah mereka dapat syafaat dari Rasulullah, baru bisa mereka memberi syafaat. Nah, ini 3 orang nih kata Nabi. Nah, termasuk yang memberi syafaat kata Nabi ini, kalau ada mayat yang menyolatkannya 100 orang, apalagi lebih. 100 orang itu pengen ngasih syafaat. Mereka nanti pun yang 100 orang diizinkan untuk memberi syafaat bagi orang yang meninggal itu. Makanya makin banyak yang menyolatkan makin bagus. Kalau kita ingin disolatkan orang banyak, kita rajin-rajin nyolatkan orang. Jangan kita malas. Kita mau orang meninggal tak mau, orang tahlil tak mau, menyolatkan orang tak mau, ke kuburan tak mau. Terus kita meninggal disolatkan 2-3 orang, wajar. Kita malas ke rumah orang. Jadi kalau kita mau ramai orang nyolatkan, sering-sering pergi, ada orang tahlil nih, tetangga, keluarga, kawan, teman, kerabat, pergi sempatkan biar sekali, pergi. Nanti kan dia kenang. Nih dulu dia waktu bapak saya meninggal dia pergi itu. Jadi orang kan pergi. Kan gitu. Orang kan balas gitu kan. Ada orang meninggal, kita sholatkan. Nanti kan anak cucu dia kan lihat tuh. Ya tentunya kita lillahi ta'ala. Dan tujuan kita juga agar nanti kita juga banyak disolatkan orang. Kalau sampai 100 orang tuh bisa memberi syafaat, nolong kita nanti di akhirat. Di antara 100 orang kan mungkin di antara mereka ada yang masuk surga. Dia ngelihat kita, sini ikut. Kan gitu, bisa memberi syafaat, memberi pertolongan. Makanya baik-baik sama orang. Jangan malas-malas. Sempatkan ada orang meninggal datang, apalagi keluarga, tetangga, sahabat datang solatkan. Kalau kita pengen disolatkan orang. Nah, ini kadang-kadang ada orang hidup nih dia tak peduli. Adalah urusan dia lah. Yang penting dia ya. Dia tak fikirkan mati ke? Dia urusan kerja, duit, keluarga, kerja. Itu ya. Tak mau pergi, ada orang meninggal tak mau pergi. Ada orang tahlil tak mau pergi. Tak ingat mati ke? Nanti ente mati, nanti siapa yang mau ngurus? Kan gitu. Memang ente mau mandikan diri ente sendiri kan tak mungkin. Jalan sendirian ke kuburan kan tak mungkin. Perlu orang. Nah, harus pergi ke tempat orang karena kita nanti juga akan diperlakukan seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim wa Abu Daud, Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, nih, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal, anak Adam manusia artinya, "inqata'a amaluhu," semua amalnya putus. Illa min salas, kecuali 3. Manusia kalau meninggal, semua amalnya putus. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa ngaji, tidak bisa ibadah. Illa min salas, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat yang dia ajarkan, diamalkan orang, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Contoh, ada masjid mau dibangun, ada pesantren mau dibangun, ada madrasah, ada panti asuhan mau dibangun. Kita sisihkan duit kita untuk beli pasir, beli semen, beli batu, beli besi, upah tukang, beli cat. Selama bangunan itu dipakai, selama itu juga pahalanya mengalir kepada kita. Yang penting ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan niat yang lain. Jangan lupa tuh investasi akhirat. Makanya kalau ada orang bilang duit tak bisa dibawa mati, itu salah. Duit itu bisa dibawa mati. Caranya masukkan masjid, madrasah, pesantren, panti asuhan. Kita meninggal, terus Allah transferkan pahalanya untuk kita. Misalnya ini Masjid Al-Ikhlas yang nyumbang, dia meninggal, selama masjid ini masih digunakan, selama itu pahalanya mengalir. Jadi orang kaya dia. Orang kaya. Kenapa? Dapat terus transferan pahala. Jangan lupa tuh sedekah jariyah. Jangan kebun ya di mana-mana. Kebun, ruko, mana-mana investasi. Meninggal tinggal semuanya tuh. Mati, tinggal semuanya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa di antara kalian yang lebih cinta kepada harta ahli waris daripada hartanya sendiri? Sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Kami semua lebih mencintai harta kami daripada harta ahli waris. Apa kata Nabi? Yang kalian infakkan itulah punya kalian. Yang kalian tinggalkan itulah punya ahli waris. Maksud Nabi itu apa maksudnya? Banyak orang ini cinta kepada harta yang ditinggalkan. Padahal itu untuk ahli warisnya dia. Itu yang dia cinta. Ditumpuk-tumpuk hartanya. Masuk dalam rangkas, tabung di bank. Meninggal. Itu punya ahli waris. Nah itu yang dicintai sama dia. Padahal kata Nabi, kalau dia infakkan itu jadi punya dia nanti. Ikut dia dalam kubur, ikut dia nanti di akhirat. Nah, sedekah jariyah tuh. Jangan lupa. Kiranya yang terus mengalir pahalanya. Ya. Dan juga jangan lupa ngasih orang yang lapar. It'amul ja'i afdal min imarati alfi jami'. Sebagian ulama berkata, memberi makan orang yang sedang lapar itu lebih mulia daripada memakmurkan 1000 masjid jami'. Ini ada masjid jami', masjid besar. Kita makmurkan masjid itu, 1000 masjid jami' kita makmurkan, kita isi dengan ibadah, kajian-kajian dan lain sebagainya. Dibandingkan kita kasih makan satu orang yang lagi lapar, itu lebih mulia kasih makan satu orang yang lagi lapar. Besar keutamaannya. Jadi selain kita sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, jangan lupa juga ada orang lapar kita kasih makan, terutama keluarga kita, tetangga. Karena kalau kita sedekah sama orang-orang lain dulu, keluarga dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak dikasih, sedekahnya tidak diterima Allah. Karena yang harus dahulukan tuh keluarga dulu, baru yang lainnya, baru tetangga dan yang lainnya. Ya. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua apa kata Nabi? Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat yang diajarkan, diamalkan oleh muridnya. Ya. Yang bisa melakukan ini bukan hanya ustadz, semuanya bisa. Pulang ke rumah, ajarkan istrinya, ajarkan anaknya. Lagi duduk-duduk sama temannya, ajarkan, baca sholawat tiap hari. Kalau ingin hidupnya tenang, minimal 300. Suruh ngaji, ya kan? Suruh baca zikir. Kita meninggal, dia amalkan apa yang kita nasihatkan, mengalir terus pahalanya. Makin banyak orang yang kita ajak untuk kebaikan, makin banyak tabungan kita nanti yang akan kita nikmati hasilnya dalam kubur. Jadi jangan tunggu jadi ustaz. Semuanya bisa. Dan kalau kita bisa, lebih bagus lagi ajak mereka untuk hadir majelis taklim. Kan yang misalnya tidak bisa ngajar, bisanya ngajak-ngajak dikit-dikit,
Itu bagus. Lebih bagus lagi dia tambah ajak temannya untuk hadir majelis taklim. Ayo. Di situ ada majelis taklim. Ayo kita ikut untuk nambah-nambah khazanah ilmu kita. Ikut dia dengan ajakan kita. Sehingga ketika dia duduk, dia dengar ilmu agama, dia amalkan. Kita yang ngajak dapat pahala. Kenapa? Karena dia dapat ilmu agama sebab perantara kita. Kata Nabi Muhammad, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan orang pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi kita ngajak orang untuk ke majelis taklim, belajar, dia dapat ilmu, dia amalkan, kita dapat sebagaimana yang diamalkan. Tiap hari dia beramal daripada ilmu yang dia dapatkan sebab kita yang ngajak. Tiap hari juga, selama dia ngamalkan ilmunya, selama itu ngalir kepada kita. Coba bayangkan, itu kalau satu orang. Kalau ramai orang yang kita ajak ke majelis taklim, jangan malas ngajak orang untuk ke majelis taklim, dan jangan malas untuk ngajak orang kebaikan. Yang ketiga kata Nabi, awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini tiga tak putus. Sedekah jariyah, ayo tiga-tiganya kita ambil nih. Sedekah jariyah, ayo punya duit sisihkan. Tengok ada masjid, tengok ada pesantren, madrasah, panti asuhan mau dibangun. Tak mampu banyak-banyak, satu sak semen pun jadi. Yang penting digunakan. Tak ada duit banyak nih, Beb. Ada 100.000 ya nih. Apa satu sak semen lebih? Satu sak semen 30.000. Nah, 30.000 terserah lah. Untuk upah tukang ke, untuk tambah beli pasir ke, kan? Semampunya. Tapi janganlah duit di rumah 100 juta nyumbang 100.000, nak masuk surga, nyaman benar enggak? Duit di rumah 100 juta, dah lebih 100.000 ya. Nak jadi apa? Murah benar enggak surga? Itu kan yang 100.000 tu yang punya duit misalnya cuma 200, 300.000 duitnya. 100.000 nyumbang wajar lah. Duitnya cuma 300.000. Ini di rumah 100 juta. Kau dapat surga. Ya, ente nak dapat surga, duit rumah 100 juta, nyumbang 100.000. Murah benar enggak surga? 100 juta duitnya, minimal tu 1 juta, 2 juta lah sumbangkan, kan begitu. Nah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ajarkan. Anak yang soleh ni siapkan nih, anak yang soleh untuk kita didik dia dengan pendidikan agama. Jangan lupa, banyak sekarang pesantren yang sudah ada sekolah umum, jangan khawatir. Kalau mau dapat ijazah, banyak pesantren mana saja boleh, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Masukkan dia ke pesantren, minimal 6 tahun, tamat SD sampai SMA minimal 6 tahun. Habis itu misalnya mau dijadikan apa, dokter boleh, jadikan presiden boleh, jadikan anggota DPR boleh. Yang penting didik dulu 6 tahun minimal tuh, masukkan ke pesantren. Kalau lebih bagus, minimal 6 tahun. Sehingga dia tahu mana halal, mana haram. Bukan halal haram hantam, kan gitu. Tahu dia, oh ini tidak boleh nih, ini nolong orang. Oh jadi dokter yang baik, jadi pejabat yang baik. Tahu dia. Dan yang paling penting, nanti dia akan bahagiakan kita di masa tua kita. Dia tidak akan lupa. Kita masuk kubur, dia solat, dia ngaji, dia puasa, dia ibadah, dia zikir, dia mengajar, dia berdakwah, dia solawat. Kita jadi orang kaya dalam kubur. Walaupun di dunia kita miskin, anak kita solat, ngaji, ibadah, berbuat baik, kita dalam kubur pahala mengalir terus. Tuh. Anak tuh, belum lagi dia doakan, dia berbuat baik ya, orang tuanya dapat pahala. Apalagi dia mendoakan. Kan gitu. Ada kejadian tuh di Jawa. Berapa bulan yang lalu, di Jawa nih ada kejadian. Berapa bulan yang lalu, ada orang tua meninggal, anaknya bawa gitar. Di atas kuburan orang tuanya dia main gitar, nyanyi. Ini kejadian. Ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa kamu tidak ngaji? Saya tak bisa ngaji, gitu dia. Apa yang kamu bisa? Inilah saya yang bisa nih. Jadi inilah saya persembahkan untuk orang tua saja, kata dia. Memang kafe ke apa nih? Ini kuburan. Kalau kafe lah persembahan satu tembang lagu. Ini kuburannya orang tua bukan butuh lagu nih, butuh ngaji, butuh yasin, butuh tahlil, butuh doa, kan gitu. Nah, jadi itu pelajaran tuh, jangan sampai kita digitukan sama anak. Nah, anak berbuat baik, orang tuanya kaya dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Anak berbuat jelek, kesian orang tuanya. Nah, jadi 3 tuh kata Nabi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian ini terakhir, hadis terakhir. Wa an Abi Amr, waqila Abu Abdullah, waqila Abu Laila, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha
min dafnil mayyit wa qafa alaihi wa qala istaghfirullah li akhikum wa salu lahu at-tasbit wa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Daud. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, adanya Nabi Muhammad SAW apabila selesai menguburkan mayat. Jadi Nabi Muhammad kalau mayat udah selesai dikuburkan, apa yang beliau lakukan? Waqafa alaih, beliau berdiri di sisi mayat, tidak pergi Nabi. Habis dikuburkan beliau diam. Apa beliau bersabda? Istaghfirullah li akhikum. Ayo baca istighfar, kata Nabi, baca istighfar untuk saudara kalian. Astaghfirullahaladzim, untuk saudara kalian nih yang meninggal nih. Ya, biasanya kita kan baca tahlil, yang gitu kan? Ya bagus. Dulu ada orang meninggal sedang diazab Allah dalam kubur. Nabi Muhammad ambil pelepah kurma, batang kurma, ditancapkan sama Nabi Muhammad, batang kurma yang masih basah, ditancapkan sama Nabi Muhammad di kuburan itu. Apa kata Nabi Muhammad? Semoga sebelum kering batang kurma ini, selama dia masih basah, dia akan membaca tasbih untuk ahli kubur sehingga siksaan dia diringankan Allah. Kata Imam Nawawi menanggapi hadis ini, kalau tasbihnya batang kurma saja bisa meringankan azab kubur, apalagi bacaan manusia, kata beliau. Jadi bacaan manusia itu talqin itu habis meninggal, habis dikuburkan itu sangat bermanfaat. Pelepah kurma aja ada manfaatnya, bisa meringankan siksa kubur, kata Nabi. Apalagi ya kata Imam Nawawi, apalagi sampai tasbihnya orang yang masih hidup. Nah, jadi baca talqin, baca istighfar. Kan di dalam talqin, dalam tahlil kan habis dikuburkan ada istighfarnya itu. Nabi yang suruh baca istighfar. Kemudian apa kata Nabi? Wasalu lahu tasbit, minta kepada Allah agar dia ditetapkan. Ditetapkan artinya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kan dalam talqin itu kan nanti terakhir ada doa tuh. Sabbatakallahu bil qaulis sabit. Tuh ada doanya tuh dalam akhir talqin tuh. Sabbatakallahu bil qaulis sabit. 3 kali itu diulang kalau talqin. Itu perintah Nabi itu. Itu artinya sabbatakallahu bil qaulis sabit. Semoga Allah tetapkan atau mantapkan ucapanmu untuk menjawab pertanyaan malaikat itu. Doa Nabi yang suruh. Fa innahul an, karena mayat ini sekarang kata Nabi yus'al, sedang ditanya. Makanya Nabi itu tidak pergi dulu. Habis dikuburkan Nabi diam. Ayo baca istighfar untuk mayat ini dan minta agar dia ditetapkan oleh Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat, kata Nabi. Naam, rawahu Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.